Jadi dia pasti memilih karyawan yang baik, yang sopan santun, yang attitude-nya baik. Tapi kalau misalnya... Terus kamu bilang aku nggak sopan santun gitu. Terus kamu bilang aku attitude aku jelek gitu. Terus kamu bilang aku tata keramanya jelek gitu. Hei, kamu siapa mbak? Hah? Oh, jadi Mas Adif calon manajer? Baru berasa ngomong. Berapa kali aku ngomong sama kau? Mas Adif bisa nggak turun kakinya? Di sini nggak ada orang. Nggak ada orang. Satu pun nggak ada orang. Cuman yang ada aku calon manajer sama penjaga. Dengan ijazah ini dan kecerdasan, kepintaran dan yang aku pakai, aku jamin Bangkrut. Nih, Mas Adif lebih baik minum dulu ya daripada haus daripada... Kamu? Dia bos di sini. Hah? Kamu mau jadi manajer? Kamu saya panggil datang ke sini. Saya nyuruh kamu untuk jadi supir. Hah? Aduh, Mas Adif, dengan senang hati aku bisa mau kok menerima kamu menjadi sopir aku. Justru saya senang kalau Mas Adif berkenan, saya langsung menerima. Bahkan saya langsung menggaji Mas Adif. Berapa? Mas Adif minta berapa? 5 juta, 10 juta, 20 juta? Kok bisa jadi orang Saya kaya? kasih. Kenapa kaget? Tuh. Kenapa harus pagi-pagi sekali ya? Ini kan masih jam 4:30 nih. Kenapa harus datang pagi sekali? Emangnya harus pagi ini ya? Baru sekarang interview jam segini. Oh iya, sudah buka. Disiplin banget kantornya. Biasalah kantor besar kayak gini ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya. Saya ini disuruh-suruh Pak Wanto kemarin tadi malam, Mbak. Loh, Novi. Hujan. Mas Adif. Iya. Ada apa, Mas? Gini, aku kan udah janjian nih sama Pak Wanto sebenarnya. Ya. Nggak dipersilahkan masuk. Kamu kan sebagai penjaga perusahaan nih. Soalnya kalau bukan penjaga perusahaan, nggak mungkin dong sebagai ini sudah ada di sini. Kamu bermalam di sini? Sorry apa? Penjaga? Iya. Penjaga perusahaan ini? Iya. Oh iya, lupa. Aku memang penjaga perusahaan ini. Ya, memang pantasnya penjaga. Karena setauku kan aku tinggalin kamu dulu. Kenapa? Karena kamu memang orang nggak mampu. Iya kan? Ya, tahu aku sih ya, kalau pacar itu saling membantu. Ini kok misal aku dulunya yang miskin, kenapa kamu meninggalin aku? Loh, kan memang harus kodratnya kayak gitu. Kalau aku semisal masih bertahan sama kamu, terus aku jadi apa? Terus aku butuh apa? Kamu untungnya nggak sama aku? Enggak kan? Ya kalau sebagai cowok, seharusnya kamu tuh kan membantu aku. Ngapain kamu ninggalin aku? Loh, sekarang udah 2022 ya. Nggak penting tuh harus kodratnya cowok dan cewek harus menafkahi cewek. Nggak mungkin kayak gitu ya. Yang ada itu ya sekarang kalau bisa nih, kalau perlu nih ya, harusnya cowok yang diberi sama si cewek. Oh, jangan-jangan berarti Sarah nih yang memodalin kamu, yang ngasih uang kamu setiap harinya gitu. Kamu lebih memilih Sarah daripada aku. Mau Sarah, mau Sari, mau Santo. Itu bukan urusan kamu. Yang terpenting penjaga perusahaan di sini nih. Subuh-subuh Pak Wanto tadi malam udah telepon dong sama aku. Tolong Dip, kalau bisa jam 5 udah ada di kantor. Nih kan udah aku tepat waktu. Disiplin dong aku. Jadi niatnya aku memang benar-benar niat kerja di sini. Harusnya kamu dari sana udah mempersilahkan aku masuk. Memang benar ya, pepatah bilang ya, Bantan itu adalah barang bekas dan barang bekas itu tidak berguna. Seperti kamu tuh sebenarnya nggak ada gunanya ada di kantor ini karena kamu tuh mana ada persilahkan masuk sama saya.
Tunggu. Jadi kamu kesini cuma melamar pekerjaan. Jadi kamu sebelumnya Hei, nggak punya pekerjaan. Kamu tuh ngerti nggak sih omongan yang lebih mapan daripada ngelamar pekerjaan? Interview dong, itu lebih keren. Karena aku memang lulusan sarjana. Oh, interview. Ya udah, silakan masuk. Nah, begitu harusnya. Tiba-tiba ketemu sama mantannya seperti itu, apes banget. Jadi Mas Adif yang terhormat, sekarang mau interview nih ke Pak Wanto. Jadi sini kantornya. Mas Adif yakin mau Nah? lamar pekerjaan di sini? Loh, iya sebenarnya yakin nggak yakin sih sama si Wanto ya. Pas tadi malam telepon, soalnya kan tahu sendiri kamu aku kayak gimana. Sebetulnya aku pilih-pilih, kalau pilih-pilih perusahaan. Aku kan dulu kan memang hidupnya di perusahaan, wow. Lebih nggak yakin lagi aku ketemu kamu di sini. Ya mohon maaf nih ya Mas Adif yang terhormat, Ya. Pak Wanto itu orangnya berwibawa. Jadi dia pasti memilih karyawan yang baik, yang sopan santun, yang attitude-nya baik. Tapi kalau misalnya Terus kamu bilang aku nggak sopan santun gitu. Terus kamu bilang aku attitude aku jelek gitu. Terus kamu bilang aku tata keramanya jelek gitu. Hei, kamu siapa Mbak? Hah? aku nggak bilang gitu, tapi Mas Adif sendiri yang membuktikan bahwa Mas Adif itu nggak sopan. Loh, aku ada sopan santun. Attitude-ku terjaga, terjamin. Itu pun bukan aku berikan sama kamu. Mantan aku harus kayak gimana? Ngomong begini harus baik. Permisi Bu, ya permisi. Saya duduk di sini dulu Bu. Ini Bu surat lamarnya penjaga perusahaan. Harus kayak gitu. Tuh, enak banget hidupnya kamu. Bebas dong kamu. Yang ada aku direndahin sama kamu. Aku nggak mau ya aku di bawah kamu. Ya untung aja ya, aku tuh mau dulu diputusin kamu. Kalau enggak, sampai sekarang kamu bakal menghina aku lagi. Yang lebih bangga itu harusnya aku. ADIF. Adif, ya. Lebih bangga dong. Jadi orang seperti aku. Bisa putus sama orang yang hanya kerjanya. Kerjanya gajinya berapa sih kamu? Bentar lagi Pak Wantonya kan datang nih. Aku bisa kasih tahu ya. Kalau kamu perilakunya nggak sopan sama calon manajer di sini, asal kamu tahu, aku sama Pak Wanto direkomendasikan. Aku tekankan lagi, aku direkomendasikan. Ngerti kamu? Sampai ribet aku ngomong sama kamu itu. Terus kalau misalkan gaji aku kecil di sini kenapa? Iya, harusnya kamu itu kalau memang ngerasa gaji kamu tuh nggak ini ya kecil ya, harusnya kamu tuh nggak duduk. Masa duduk sama rata kayak gini sama calon orang kaya? Ya apa? Gimana kata orang? Ya nggak masalah dong meskipun gaji aku kecil, yang penting kan sifat aku itu baik sama semua orang. Loh, menurut kamu baik ngomong sama aku dari tadi? Kamu ngebantah calon manajer kayak gini. Oh, jadi Mas Adif calon manajer? Baru berasa ngomong, berapa kali aku ngomong sama kau? Aduh, Mbak. Kalau ngomong sama orang tuh dilihat matanya kemana. Iya, nah begitu itu lebih sopan. Bukan menunduk atau kemana-mana kamu ngomongnya. Aku ngomong begini, kamu kemana-mana ngomongnya. Jangan nyengir. Kalau ngomong sama orang, apalagi calon. Aku nih calon manajer ya. Kamu tahu status calon manajer? Manajer tuh apa? Pengen tahu kamu? Mas Adif bisa nggak sih kalau ngomong tuh nggak usah sampai teriak-teriak? Mas Adif nggak takut urat lehernya putus? Banyak sih yang ngomong kayak gitu. Kamu kalau ngomong jangan teriak-teriak, Dip. Ntar kamu urat lehernya putus. No, yang putus di urat leherku, bukan orang-orang. Kamu ngapain juga ngurus-ngurus urat leher? Ya berarti aku kan masih peduli sama Mas Adif. Maksudnya setidaknya kamu itu nggak ngeluarin duit untuk operasi. Mas Adif bisa nggak turun kakinya? Di sini nggak ada orang. Nggak ada orang. Satupun nggak ada orang. Cuman yang ada aku, calon manajer, sama penjaga. Kamu bermalam di sini. Aku tuh nggak kebayang ya gimana perusahaan di sini itu dipimpin oleh Mas Adif. Aduh. Beda dong. Beda. Aku pastiin ya, nggak usah sampai 1 tahun, nggak usah sampai 6 bulan ya. Aku pastiin dengan ijazah ini dan kecerdasan, kepintaran dan yang aku pakai, aku jamin Bangkrut. Bang, aku yang ngomong. Pernah aku bikin bangkrut kantor. Kenapa aku pindah? Karena kantornya memang
fasilitasnya kurang dan juga gajinya kurang sama aku. Ngerti kamu? Oh jadi kemarin-kemarinnya Mas Adif tuh kerja kantoran. Ya aku pikir sih Mas Adif memang pengangguran dari dulu. Perasaan aku dari dulu kamu yang nggak menguntungkan buat aku. Makanya kamu memang cocok ya kerja di sini. Tapi kerjanya kamu seperti ini. Tiap pagi kamu nyapu ya, nyapu. Malamnya juga nyapu. Pulang orang kantor kamu nggak pulang, bermalam di sini. Ini kan bermalam. Kamu subuh loh di sini. Hah? Ya emangnya kenapa kalau misalkan aku atau menyapu di sini? Tunggu. Aku ngerti. Kamu disuruh fotokopiin ya? Fotokopiin tugas-tugas orang-orang ini karyawan di sini ya? Kan biasanya tuh kalau lembur, Mas, kalau orang biasanya karyawan yang udah tetap di sini tuh ya. Dia tuh memang lemburnya tapi kerjanya beda. Beda sama penjaga perusahaan ya. Penjaga malam maksudnya. Biasanya sih kerjanya fotokopi. Ya nggak masalah sih, yang penting kan pekerjaannya. Hasilnya dapat berapa kamu bangga-banggain? Hah? Nih Mas Adif lebih baik minum dulu ya daripada haus daripada. Kamu bohong. Kamu menghina aku ya? Ini barang Aku itu minuman udah kaleng ya, udah kalong ya. Hah? Udah habis kamu kasihkan ke aku. Aku beneran aku aduin kamu ya. Mas Adif, aku tuh nggak bermaksud untuk ngasih kamu gelas yang kosong. Terus barusan apa? Ya cuman aku nggak tahu aja kalau ternyata aqua itu kosong, berarti itu bukan rezeki Mas Adif. Enak banget kamu ngecein aku kamu ya dari tadi ya. Tahu gitu kamu. Kamu itu. Udah kamu gini aja. Telepon tuh Pak Wanto. Kalau aku yang nelpon kayaknya serasa aku nggak pantas kan. Yakin nih Mas Adif mau aku telepon Pak Wanto? Udah, buruan. Oke, kalau maunya Mas Adif seperti itu. Bangga banget jadi kamu. Telepon Pak Wanto aja udah bangga. Gimana nelpon orang yang terpenting kamu di sini? Halo Pak Wanto. Kok lembut. Pak Wanto yang terhormat. Ini ada tamunya Pak Wanto, namanya itu Mas Adif. Ya. Bilangin, ya, saya tunggu. gitu. Mas Adif, kalau ada orang telepon, itu langkah baiknya diam karena itu tata krama. Padahal udah selesai tuh subuhan tuh. Kan di masjid udah selesai. Kenapa masih di sini? Mas Adif yakin interview jam 5 subuh? Loh, aku kan orangnya disiplin tuh. Karena disiplinnya aku bisa sampai jam 5 di sini. Karena Pak Wanto bilangnya, Mas kalau bisa jam 5, soalnya gitu. Mohon maaf nih ya Mas, setahu saya Pak Wanto itu kalau misalkan interview di luar jam kantor, itu biasanya interview menjadi OB Mas, menjadi cleaning service. Cleaning service. Jangan sok tahu kamu. Aku nggak mau ya gantiin pekerjaannya kamu. Jangan begitu kamu. Ya udah, kita tunggu Pak Wanto saja ya, supaya tahu apa yang mau direkrutmen. Rekrutmen ngomongnya. Penjaga perusahaan aja kamu bilang rekrutmen apa ya rekrutmen? Direkrut, ngomong aja belibet. Mas Adi tuh nggak ada mau niatan berubah pas sewaktu-waktu nanti beristri, masa iya Mas Adi sikapnya seperti itu sama istrinya? Loh, kamu kok jangan sok perhatian sama aku ya. Aku nggak bakalan mikir kayak gitu. Aku ini orangnya ditanggung jawab. Aku nggak bakalan tuh mikir yang aneh-aneh. Yang jelas, kalau udah dia calonku, yang penting terbaik ya. Dan satu hal lagi, contoh kamu, seperti kamu nih, ya, seperti kamu ini, nggak pantas lah jadi calon seperti calonnya Adip. Sudah ada. Pak Wanto, gimana? Sudah ada. Oh, duduk. Oh iya, Pak Wanto. Ini surat lamaran saya, Pak Wanto, yang tadi malam katanya Pak Wanto minta ya. Ini. Nah, itu Pak Wanto. Jadi apa bener, Pak Wanto, saya mau nanya, Adif dijadiin manajer gitu maksudnya? Kenapa kamu datang sangat pagi? Loh, bukannya Pak Wanto suruh saya datang pagi-pagi, Pak? Saya nyuruh kamu itu datang waktu jam kantor. Loh enggak, Pak, katanya Bapak menekankan saya dengan kedisiplinan dan tanggung jawab begitu. Berhubung saya nyampe di sini, Pak, ketemu sama ini penjaga perusahaan di sini yang kerjanya tiap pagi. Kan ini mantan saya loh, Pak. Jadi kerjanya dia tuh dulu memang orang nggak punya begitu. Makanya saya bilang kalau malam biasanya kalau malam-malam ada di kantor tuh kan biasanya penjaga kantor gitu, Pak. Dia tukang sapu di sini. Iya. Dia bos di sini. Hah? Dia memang bermalam di sini tiap hari. Subuh baru dia pulang. Kenapa?
Haheho maksud kamu. Emang Mas Adif, penampilan Mas dia Adif. seperti tukang sapu gitu di sini. Ya dulunya aku pacaran sama dia karena aku orang yang paling miskin. Dia tuh mungkin jijik sama aku, mungkin benci sama aku. Jadi akhirnya aku diputusin deh karena aku miskin. Bukan begitu kan Mas Adif? Salah. Salah apanya? Dan sekarang kamu ingin melamar pekerjaan di sini sebagai manajer. Saya pikir saya dipanggil ke sini pagi-pagi sekali saya mengambil hati Pak Wanto. Saya pikir saya mau di ini. Kamu mau jadi manajer? Kamu saya panggil datang ke sini. Saya nyuruh kamu untuk jadi supir. Oh, Oh, Supir Bu Novi. ternyata supir aku. Iya, Kamu cariin dia. iya. Aduh, Mas Adif, dengan senang hati aku bisa mau kok menerima kamu menjadi sopir aku. Justru saya senang kalau Mas Adif berkenan, saya langsung menerima. Bahkan saya langsung menggaji Mas Adif. Berapa? Mas Adif minta berapa? 5 juta, 10 juta, 20 juta? kok bisa jadi orang Saya kaya? sih. Dulu kan orang nggak punya. Iya, namanya juga roda berputar ya Mas Adif. Makanya jadi orang itu jangan seperti air yang beriak. Kamu tahu artinya apa? Orang yang banyak cakap tapi nggak ada ilmunya, yaitu seperti kamu. Ya sudah, kamu sekarang jadi supir. Hah? Kenapa kaget? Lo itu sarjananya mau dibikin apa? Ini, gak usah pakai ini. Itu buka jasnya itu. Lah, Kan kamu jadi supir di sini. aku jadi sih. Ya, ngapain pakai jas, nggak pantas banget. Wah, saya pikir-pikir lagi ya. Loh, Kalau katanya saya kamu butuh uang. ya butuh uang sih, tapi kalau jadi supir gimana kata orang di ini di rumah? Kamu malu? Ya malu, Pak. Mas Adif, kenapa suara kamu kecil banget sekarang? Padahal tadi kamu udah sampai seisi ruangan udah mau meledak loh. Terus saya harus gimana? Ya jadi supir, harus gimana? Saya pikir-pikir lagi ya, Pak. Ya udah kalau gak mau pulang saja. Nanti hujan, Pak. Ya gak peduli. Terus saya pulang. Udah pulang. Pulang. Wah, Pak Wanto sendirian yang bilang nggak peduli. Ya udah sekarang pergi. Pergi. Tapi nggak ada. Nggak usah, nggak ada toleransi. Mau aku panggil satpam. Tuh. Aduh. Ya udah Bu, kalau Adif gak mau jadi supir, biar saya cari yang lain saja. Oke, nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak butuh dia kok. Aku juga berharap dia nggak bakalan bekerja di sini. Aku juga udah enak ngeliat muka dia. Udah, saya kembali kerja dulu ya. Oh, iya, saya cari yang lain saja. Oh, ya. Siap. Ternyata yang mau jadi sopir aku mantan aku sendiri. Aduh, sekarang waktunya pulang nih. Dari semalam aku nggak pulang, terus nanti jam 9 pagi aku harus balik. Aduh, mana hujan lagi. Apes banget aku ya. Terus ijazahku aku buat biarlah, itu kan fotokopinya. Bukan ini. Bukan aslinya. Apes banget kalau aku jadi sopir. Jadi apa aku ijazahku? Mana orang tua? Ya Allah.